Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dewamat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang permutasi. Ini adalah video kedua dari rangkaian video kombinatorika. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang kaidah pencacahan. Ini dipelajari di Matematika Wajib kelas 12 SMA atau MA di kurikulum Merdeka. Di video kali ini kita akan membahas tentang definisi permutasi, jenis-jenis permutasi, dan juga drilling soal-soal permutasi. Langsung saja kita mulai dari definisi permutasi. Permutasi adalah salah satu konsep dalam matematika yang berkaitan dengan penyusunan atau pengurutan elemen-elemen dalam suatu himpunan. Dalam permutasi, urutan elemen sangat diperhatikan. Artinya, jika urutan elemen berubah, maka susunan tersebut dianggap berbeda. Jadi permutasi ini tuh konsep matematika yang berkaitan dengan penyusunan ataupun pengurutan suatu elemen. Beberapa elemen dalam suatu himpunan. Dalam permutasi ini tuh urutannya itu akan sangat diperhatikan. Jika urutannya berbeda, maka itu susunan dianggap berbeda. Hal ini berkebalikan dengan yang akan kita pelajari di video selanjutnya, yaitu kombinasi. Nah, nanti kita akan cari perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Namun di video kali ini kita akan belajar tentang permutasi terlebih dahulu. Selanjutnya ke jenis-jenis permutasi. Yang pertama ada permutasi seluruh elemen. Definisinya, jika ada n elemen yang ingin disusun secara berurutan, maka jumlah permutasinya dapat dihitung dengan rumus Pn sama dengan n faktorial. Faktorial, ingat faktorial sudah kita pelajari di video tentang kaidah pencacahan. Faktorial adalah hasil perkalian semua bilangan bulat positif dari 1 hingga n. Jadi ini adalah faktorial. Contoh singkatnya, nanti kita akan lebih jelasnya ke contoh soal-soal di bagian selanjutnya ya. Ini ada contoh sederhananya saja. Jika ada 3 elemen, misalnya A, B, dan C, maka jumlah permutasi dari ketiga elemen ini adalah P3 sama dengan 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Maka jumlah susunannya itu ada 6. Selanjutnya adalah permutasi sebagian elemen. Ini adalah rumus umum, rumus baku yang sangat sering digunakan di permutasi. Jadi ini harus dihafal ya. Jika kita hanya memilih R dari n elemen untuk disusun, maka rumus permutasi yang digunakan adalah, jadi dalam suatu himpunan ada n objek dan kita ingin mengambil R, maka dengan memperhatikan urutan, maka cara banyaknya susunannya mungkin itu adalah n faktorial dibagi n dikurangi R faktorial, di mana n adalah jumlah total elemen dan R adalah jumlah elemen yang dipilih. Dan ini memperhatikan urutan. Nanti ini akan hampir mirip dengan kombinasi, namun jika dikombinasi itu tidak memperhatikan urutan, sedangkan di permutasi ini tuh urutan sangat diperhatikan. Contoh sederhananya, misalkan ada 4 elemen A, B, C, D, dan kita ingin menyusun 2 elemen dari himpunan tersebut. Maka jumlah permutasinya adalah permutasi 4 diambil 2. Bisa dibaca permutasi 4 diambil 2 ataupun permutasi 2 dari 4. Yang terpenting logikanya ada suatu himpunan dengan 4 objek, lalu kita ingin mengambil 2 objek dari himpunan tersebut. Maka dengan memperhatikan urutan, kita bisa menggunakan cara permutasi untuk mengetahui banyaknya susunan yang mungkin bisa kita ambil. Ini kita masukkan dalam rumusnya, 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 2 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 kali 1. Ini 4 dikurangi 2 faktorial itu 2 faktorial.
2 faktorial maka 2 dikali 1. Ini jadi 2 sama satunya bisa kita coret, tinggal 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi ada 12 cara atau ada 12 susunan. Misalkan di sini ada AB, lalu ada AC, lalu ada AD, lalu ada BC, lalu ada BD, dan juga ada CD. Ingat bahwa itu ada 6. Kita balik. Di sini ada BA, ada BC, ada BD, ada CA, ada DA. Nah, seperti itu. Jika kita total semuanya akan ada 12. Tapi kan tidak mungkin kita daftar satu persatu. Jadi lebih mudahnya kita langsung menggunakan rumusnya saja. Selanjutnya adalah permutasi dengan perulangan. P sama dengan N faktorial dibagi K1 faktorial dikali K2 faktorial dikali seterusnya sampai dikali KP faktorial. Jadi ini misalkan dalam suatu objek itu ada yang sama. Misalkan ada dalam suatu keranjang ada bola. Bolanya itu ada 2 bola merah, ada bola merah, bola kuning, bola hijau, dan juga ada bola merah. Jadi bola merahnya ada 2. Maka kita gunakan permutasi dengan perulangan. Jika kita mengambilnya dengan memperhatikan urutan. Contoh sederhananya saja, permutasi dengan perulangan ini itu banyak digunakan dalam menyusun kata, kata yang bisa disusun dari suatu kata ya. Misalkan ini, jika kita memiliki kata level yang terdiri atas 5 huruf, di mana L muncul 2 kali dan E muncul 2 kali, maka P sama dengan 5 faktorial. Jadi ini jumlah semua huruf dalam kata tersebut dibagi 2 faktorial. Ini tuh huruf L-nya kan berulang 2 kali. Maka kita bagi dengan 2 faktorial dikali E-nya juga berulang 2 kali, maka juga dikali 2 faktorial. 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 120. 5 faktorial itu 120, 2 faktorial itu 4. Maka 120 dibagi 4 sama dengan 30. Jadi ada 30 susunan dari kata level ini. Selanjutnya jenis yang terakhir adalah permutasi siklis. Permutasi siklis ini itu adalah yang disusun secara melingkar. Jika kita memiliki n elemen yang ingin disusun secara melingkar, jumlah permutasi siklisnya adalah P siklis n sama dengan n-1 faktorial. Rumus ini berlaku karena kita dapat memilih satu elemen sebagai titik acuan, sehingga sisanya disusun secara melingkar di sekitar elemen tersebut. Ini nanti akan kita gunakan di soal-soal yang membahas tentang misalkan duduk di meja bundar, seperti itu. Jadi yang disusun secara melingkar. Ada penerapan permutasi. Jadi ini ada beberapa masalah atau soal yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan permutasi. Permutasi banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti penyusunan posisi atau urutan, misalnya dalam perlombaan atau elemen. Jadi untuk menentukan siapa juaranya, juara 1, juara 2, juara 3, itu nanti kita gunakan permutasi. Lalu juga kombinasi kode akses atau kata sandi, ini juga kita gunakan permutasi. Lalu menentukan urutan dalam penyusunan objek atau elemen, ini juga kita gunakan permutasi. Kita selanjutnya ke contoh soal. Yang pertama, ada 5 orang yaitu A, B, C, D, dan E yang ingin berfoto dalam satu baris. Berapa banyak cara untuk menyusun kelima orang tersebut? Penyelesaiannya, karena semua orang akan disusun berurutan tanpa pengulangan, ini adalah soal permutasi dari 5 elemen. Kita gunakan jenis yang pertama. P5 sama dengan 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120.
Jadi ada 120 cara untuk menyusun kelima orang dalam satu baris. Ini adalah jenis yang pertama. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Dari 8 orang, A, B, C, D, E, F, G, H akan dipilih 3 orang untuk dijadikan juara pertama, kedua, dan ketiga dalam suatu perlombaan. Berapa banyak cara untuk menentukan urutan juara tersebut? Penyelesaiannya, karena urutan juara penting, juara pertama, kedua, dan ketiga dianggap berbeda urutannya, maka ini adalah soal permutasi 3 elemen dari 8. Kita gunakan jenis yang kedua. P permutasi 8 diambil 3 sama dengan 8 faktorial dibagi 8 dikurangi 3 faktorial sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial dibagi 5 faktorial. Jadi ini 5 faktorial dan 5 faktorialnya bisa kita coret sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 sama dengan 336. Jadi ada 336 cara untuk menentukan urutan juara pertama, kedua, dan ketiga. Contoh soal selanjutnya, berapa banyak susunan kata yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata MA? Kata mama memiliki 4 huruf, tetapi ada pengulangan, yaitu huruf M dan A masing-masing muncul 2 kali. Maka permutasi dengan pengulangan dihitung dengan rumus. Kita gunakan jenis yang ketiga dengan pengulangan ya. Permutasi sama dengan 4 faktorial, ini jumlah semua hurufnya, ada 4 huruf dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Ini M-nya berulang 2 kali dan A-nya berulang 2 kali. Maka sama dengan 4 faktorial itu 24, 2 faktorial dikali 2 faktorial itu 4. Maka 24 dibagi 4 sama dengan 6. Jadi ada 6 susunan kata yang berbeda yang bisa dibentuk dari huruf-huruf mama. Contoh soal yang keempat, ada 4 orang yang duduk melingkar di sebuah meja bundar. Berapa banyak cara untuk menyusun mereka dalam susunan melingkar? Kita gunakan permutasi siklis karena di sini duduk melingkar. Karena mereka duduk melingkar, kita menggunakan rumus permutasi siklis. P siklis 4 sama dengan 4 dikurangi 1 faktorial sama dengan 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Jadi ada 6 cara untuk menyusun keempat orang tersebut dalam lingkaran atau dengan susunan melingkar. Contoh soal yang terakhir, berapa banyak susunan yang dapat dibuat dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5 jika hanya 3 angka yang digunakan dan tidak boleh ada angka yang berulang? Karena hanya 3 angka yang dipilih dari 5 dan urutannya penting, ini adalah soal permutasi 3 elemen dari 5. Jadi ini jenis yang kedua lagi ya. Permutasi 5 diambil 3 sama dengan 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 3 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial dibagi 2 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3. Ini 2 faktorialnya kita coret. 5 kali 4 kali 3 itu sama dengan 60. Jadi ada 60 susunan yang bisa dibuat dari 3 angka tersebut. Baik, sampai sini saja untuk video kali ini. Semoga bisa dipahami. Ini ada beberapa latihan soal, ada 8 soal. Ini bisa kalian kerjakan sebagai latihan ya. Ini caranya sama seperti yang dicontoh soal tadi, hanya angka-angkanya saja yang berbeda. Sekian, terima kasih. Semoga bisa dipahami. Like, share, dan subscribe jika video ini dirasa bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.